Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cold chain pada pelayanan darah. Untuk yang pertama, izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Nur Aziza Putri dengan NIM akhir 022. Yang kedua ada Marca Cut Zahra Tiara Risti dengan NIM akhir 041. Selanjutnya ada Siti Zubaidah dengan NIM akhir 042. Lalu ada Silvi Amira Maica Santi dengan NIM akhir 043. Lalu saya sendiri Atainisa Salsabila Sira dengan NIM akhir 44. Selanjutnya ada Salvia Widi dengan NIM akhir 45. Lanjut Diva Triharsa dengan NIM akhir 046. Lanjut ada Ragil Putri Amana dengan NIM akhir 048. Selanjutnya ada Aziza Lutfi Ramadhani dengan NIM akhir 050. Setelah itu ada Naila Fakira Denata dengan NIM akhir 053. Selanjutnya ada Melanie Joy dengan NIM akhir 054. Lalu ada yang terakhir Dini Puspitasari dengan NIM akhir 055. Untuk materi yang pertama akan dipresentasikan oleh presentator pertama. Yang pertama ada definisi. Cold chain adalah sistem rantai distribusi yang menjaga produk tetap dalam suhu tertentu, sejak produksi hingga digunakan. Sistem ini penting untuk memastikan kualitas, efektivitas produk yang sensitif terhadap suhu, seperti vaksin, obat-obatan, dan bahan makanan. Jika suhu penyimpanan tidak terjaga, produk dapat mengalami degradasi, kehilangan efektivitas, atau bahkan menjadi berbahaya bagi konsumen. Next. Selanjutnya ada tujuan. Cold chain memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, menjaga stabilitas produk, menghindari perubahan fisik atau kimia yang dapat mempengaruhi kualitas produk. Yang kedua, menjamin keamanan dan efektivitas, khususnya untuk vaksin dan obat-obatan yang harus tetap dalam kondisi optimal agar efektif digunakan. Yang ketiga, mencegah kerusakan dan pembusukan. Produk makanan yang mudah rusak seperti daging, ikan, dan produk susu memerlukan suhu tertentu agar tidak cepat basi atau terkontaminasi. Yang keempat, memastikan kepatuhan regulasi. Banyak produk, farmasi, dan makanan memiliki standar penyimpanan ketat yang harus dipatuhi agar aman dikonsumsi. Okay, next. Selanjutnya ada metode. Yang pertama, pendinginan atau refrigeration. Menyimpan produk pada suhu 2-8 derajat Celcius, digunakan untuk vaksin tertentu, obat-obatan, serta makanan segar seperti susu dan sayuran. Yang kedua ada pembekuan, yaitu menyimpan produk pada suhu di bawah minus 15 derajat Celcius, diperlukan untuk vaksin tertentu dan makanan beku seperti daging dan ikan. Yang ketiga ada transportasi berpendingin, yaitu menggunakan kendaraan dengan sistem pendingin seperti truk berpendingin atau kontainer berinsulasi untuk memastikan suhu tetap stabil selama distribusi. Yang keempat, penyimpanan isotermal, di mana menggunakan wadah atau kemasan khusus dengan bahan isolasi yang mampu menjaga suhu dalam waktu tertentu. Biasanya digunakan untuk transportasi dalam jarak dekat atau penyimpanan sementara. Yang terakhir ada pemantauan suhu, di mana menggunakan alat seperti data logger atau termometer digital untuk memantau suhu sepanjang rantai distribusi, memastikan produk tetap dalam rentang suhu yang aman dan sesuai standar regulasi. Okay, next. Nah, selanjutnya ada komponen cold chain, di mana cold chain terdiri dari beberapa komponen utama yang memastikan suhu tetap stabil. Yang pertama, ada produksi dan pemrosesan. Produk yang memerlukan rantai dingin, misalnya vaksin atau makanan beku, diproduksi dalam lingkungan terkendali dan langsung dimasukkan ke dalam sistem pendinginan. Selanjutnya ada penyimpanan dingin atau cold storage, di mana penyimpanan lemari es, freezer, ruang dingin, cool box, transportasi kendaraan khusus untuk menjaga suhu stabil selama perjalanan, wadah khusus, tempat penyimpanan khusus yang dilengkapi dengan perangkat pendukung suhu seperti freezer, lemari es, atau ruang dingin untuk menjaga produk pada suhu yang tepat. Contohnya cold room atau cool warehouse, di mana gedung berpendingin yang menjaga produk dalam suhu yang sesuai. Terus freezer storage, di mana untuk produk yang memerlukan suhu beku, misalnya di bawah 20 derajat Celcius atau lebih rendah.
minus 20 derajat Celcius atau lebih rendah, dan refrigerated storage, di mana untuk produk yang memerlukan pendinginan biasanya 2-8 derajat Celcius. Untuk komponen cold chain selanjutnya ada transportasi dingin atau cold transport yang berupa refrigerated truck atau cold truck. Itu merupakan kendaraan dengan sistem pendingin untuk mengangkut produk dari gudang ke distributor. Yang kedua ada refrigerated containers, itu digunakan untuk transportasi jarak jauh atau ekspor melalui kapal dan pesawat. Yang terakhir ada cold box atau vaksin carrier, digunakan dalam distribusi skala kecil, misalnya untuk vaksin di daerah terpencil. Selanjutnya ada distribusi dan penyimpanan di pusat pengecer. Penggunaan kendaraan dan wadah khusus yang dapat menjaga suhu yang stabil selama perjalanan. Produk harus tetap disimpan di lemari pendingin atau freezer di supermarket, apotek, atau rumah sakit sebelum digunakan. Sistem pemantauan suhu digunakan untuk memastikan produk tetap aman. Selanjutnya ada pemantauan dan kontrol suhu. Yang pertama menggunakan termometer digital atau sensor suhu untuk mengukur suhu dalam penyimpanan dan transportasi. Yang kedua data logger atau alat pencatat suhu otomatis yang dapat memberikan laporan berkala. Yang terakhir ada alarm suhu, merupakan sistem peringatan jika terjadi penyimpanan suhu yang berbahaya. Cara penyimpanan dalam cold chain yang pertama untuk penyimpanan vaksin dan obat-obatan, suhunya biasanya antara 2-8 derajat Celcius. Misalnya vaksin COVID-19 tertentu memerlukan suhu di minus 70 derajat Celcius. Tidak boleh terkena sinar matahari langsung atau perubahan suhu ekstrim. Gunakan rak yang tepat, jangan menumpuk terlalu banyak untuk memastikan sirkulasi udara yang baik. Kemudian untuk penyimpanan makanan beku, seperti daging, ikan, dan makanan beku harus disimpan pada suhu minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah. Produk harus dikemas rapat agar tidak terkena kontaminasi. Gunakan FIFO atau first in first out untuk mencegah produk kadaluarsa. Yang ketiga untuk penyimpanan produk susu dan sayuran segar. Susu dan produk olahannya biasanya disimpan pada suhu 2-4 derajat Celcius. Buah dan sayur memiliki rentang suhu yang berbeda. Misalnya apel itu 0-4 derajat Celcius dan pisang 12-14 derajat Celcius. Gunakan humidifier jika diperlukan untuk menjaga kelembapan optimal. Resiko cold chain ada 4. Yang pertama ada gangguan listrik yang menyebabkan sistem pendingin mati. Yang kedua ada kerusakan peralatan pendingin selama transportasi. Yang ketiga ada kesalahan dalam penyimpanan atau penanganan yang menyebabkan produk rusak. Yang terakhir ada kualitas kemasan yang buruk yang menyebabkan perubahan suhu lebih cepat. Solusi untuk menjaga kendala cold chain. Yang pertama menggunakan teknologi IoT atau Internet of Things untuk pemantauan suhu secara real time. Yang kedua peningkatan sistem backup listrik di gudang penyimpanan. Yang ketiga pelatihan tenaga kerja agar memahami cara menangani produk dalam cold chain. Yang keempat audit dan inspeksi berkala untuk memastikan standar dipatuhi. Cold chain yang baik akan memastikan kualitas produk tetap terjaga, mengurangi kerusakan, dan menjaga kesehatan serta keselamatan konsumen. Kemudian ada kualitas produk, itu mempengaruhi suhu ruangan yang terkendali, suhu sarana transportasi yang terkendali, SOP yang terstruktur, jelas dan lengkap, yang terakhir staf yang menguasai segala pengetahuan tentang CCS. Yang selanjutnya yaitu ada penyimpanan, yaitu menggunakan tempat penyimpanan khusus seperti freezer, lemari es, atau ruang dingin, menggunakan larutan kriopreservasi untuk menyimpan sel darah putih dan trombosit, membekukan sel darah putih dan trombosit pada suhu di bawah minus 80 derajat. Yang ketiga ada transportasi. Yang pertama menggunakan kendaraan dan wadah khusus yang dapat menjaga suhu yang stabil selama perjalanan. Memastikan kondisi penyimpanan darah berada pada suhu yang dibutuhkan sejak diambil hingga mencapai tujuan akhir. Selanjutnya ada pemantauan, yaitu menggunakan alat pemantauan suhu yang canggih untuk memastikan suhu produk tetap dalam kisaran yang aman. Memantau suhu selama seluruh proses cold chain. Untuk yang selanjutnya yaitu ada produk pada cold chain. Yang pertama yaitu whole blood atau darah lengkap. Ini disimpan di bank darah pada suhu antara 2 derajat
dan 6 derajat Celcius. Dan selama pengangkutan, suhu harus dipertahankan antara 2 derajat hingga 10 derajat Celcius untuk pengiriman 24 jam, semuanya di bawah pengawasan. Umur sel darah merah dipengaruhi oleh bahan pengawet yang digunakan dalam kantong darah. Hari penyimpanan whole blood di bank darah dapat dilakukan maksimal 3 minggu. Whole blood harus segera ditransfusikan dalam waktu 30 menit setelah diambil dari tempat penyimpanan. Yang kedua yaitu ada packet red cell atau PRC. Sel darah merah pekat disimpan di bank darah pada suhu antara 2 derajat hingga 6 derajat Celcius dan untuk transportasi suhu harus di antara 2 derajat hingga 10 derajat Celcius untuk pengiriman maksimum. Selanjutnya ada leukodepleted RPC. Packet red cell yang mengalami penurunan leukosit disimpan di bank darah pada suhu 2 derajat hingga 6 derajat Celcius dan selama pengangkutan suhu harus dipertahankan antara 2 derajat hingga 10 derajat Celcius untuk pengiriman maksimum 24 jam di bawah pengawasan. Yang selanjutnya ada washed red cell atau sel darah merah yang telah dicuci. Disimpan di bank darah dengan suhu yang sama yaitu 2 derajat hingga 6 derajat Celcius. Selama pengangkutan suhu harus dipertahankan untuk waktu pengirimannya 24 jam dan dengan dipantau. Selanjutnya ada leukosit pekat. Leukosit pekat atau Bavikot disimpan di bank darah pada suhu antara 20 derajat Celcius hingga 24 derajat Celcius dan harus ditransfusikan dalam waktu 24 jam setelah penyimpanan. Selanjutnya, konsentrat trombosit atau trombosit konsentrat. Disimpan pada suhu 20 derajat Celcius hingga 24 derajat Celcius dengan durasi penyimpanan 3 hari tanpa goyangan dan 5 hari jika digoyangkan. Trombosit pekat bermanfaat untuk menambah jumlah trombosit pada pasien. Pada orang dewasa, peningkatan post-transfusi berkisar antara 5.000 hingga 10.000 per mikroliter. Peningkatan setelah transfusi biasanya diukur 1 jam dan 24 jam setelahnya. Untuk mencegah penggumpalan trombosit, trombosit ini disimpan pada agregator trombosit dengan suhu 20 derajat hingga 24 derajat Celcius. Yang selanjutnya ada liquid plasma. Liquid plasma bisa disimpan pada suhu antara 2 derajat Celcius hingga 6 derajat Celcius. Volume darah dalam kantong mencapai 150 hingga 220 ml. Tujuan dari transfusi darah ini adalah untuk meningkatkan volume plasma dan memperbaiki stabilitas faktor pembekuan. Pelayanan liquid plasma dilakukan dengan mencocokkan golongan darah ABO dan resus donor dengan eritrosit pasien. Selanjutnya ada plasma segar beku atau fresh frozen plasma yang disimpan pada temperatur 18 Celcius atau lebih rendah. Masa simpan ini selama 1 tahun. Apabila faktor pembekuan pekat tidak tersedia, FFP ditransfusikan ke pasien untuk meningkatkan faktor pembekuan labil. Setelah dicairkan, ditransfusikan dalam waktu 6 jam. Yang terakhir ada krioresipipad, disimpan pada suhu di bawah minus 25 derajat jika suhu penyimpanan berkisar antara minus 18 Celcius hingga minus 25 Celcius, maka masa simpan harus dikurangi. Masa simpan krioresipipad dapat mencapai 36 bulan jika disimpan pada suhu di bawah minus 25 Celcius. Jika disimpan pada suhu antara minus 18 Celcius hingga minus 25 Celcius, maka masa simpan adalah 3 bulan. Lalu selanjutnya ada prosedur penyimpanan. Penyimpanan darah dan komponen darah memiliki syarat tertentu. Penyimpanan darah terkait dengan monitoring suhu serta penanganan darah yang kadaluarsa. Ketika ada pendonor yang diambil darahnya, maka darah segar tersebut akan dilabeli kemudian ditempatkan pada lemari dingin yang khusus menyimpan darah segar. Lalu darah tersebut diendapkan selama 6 jam
dan setelah diendapkan, darah akan di cross-match dan diberi identitas. Selanjutnya, darah ditempatkan pada lemari dingin khusus yang menyimpan darah yang telah diuji silang. Lemari es tersebut dilengkapi dengan termometer pengatur suhu. Untuk memberikan darah yang aman dan berkualitas, pada setiap kantong darah akan tertera identitas seperti jenis darah, nomor kantong darah, golongan darah, tanggal pengambilan, tanggal kadaluarsa, jenis antikoagulan, hasil pemeriksaan HBsAg, HIV, HCV, dan sifilis. Pencatatan tersebut dilakukan oleh UTD PMI Kota. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa permintaan dan penerimaan darah dapat dilakukan dengan proses yang sesuai dengan SPO yang telah ditentukan. Setelah darah diperiksa dan ditemukan kecocokan dari hasil cross-match dan silang, maka darah akan didistribusikan kepada pasien. Pengiriman darah dilakukan dengan rantai dingin. Pada tanggal rencana transfusi, perawat atau dokter mengkonfirmasi apakah transfusi tetap berlangsung atau ditunda. Bila transfusi ditunda lebih dari 3 kali 24 jam, darah dapat diberikan kepada pasien yang lebih membutuhkan. Selanjutnya ada tantangan dalam cold chain. Yang pertama ada kontrol suhu yang tidak konsisten. Nah, ini dapat mempengaruhi kualitas darah. Kesalahan dalam pengendalian suhu merupakan salah satu resiko utama dalam rantai dingin, baik untuk makanan maupun produk medis seperti darah. Selanjutnya ada infrastruktur yang tidak memadai untuk mendukung sistem rantai dingin. Banyak UTD di Indonesia masih menggunakan metode manual dalam pengelolaan dan pendistribusian darah yang rentan terhadap kesalahan dan inefisiensi. Yang ketiga, ada kurangnya pelatihan dan pemahaman di kalangan tenaga kesehatan. Pengetahuan yang memadai tentang praktik pengelolaan rantai dingin sangatlah penting untuk menjaga kualitas produk darah. Oleh karena itu, pelatihan yang berkelanjutan dan peningkatan kesadaran akan pentingnya rantai dingin dalam pelayanan darah yang sangat diperlukan. Selanjutnya ada tahapan dalam sistem cold chain. Yang pertama ada langkah-langkah utama dalam sistem rantai dingin. Ada pemilihan suhu, penggunaan kotak pendingin atau cool box, pengemasan, pemantauan suhu, dokumentasi dan pelaporan, serta sistem distribusi tertutup. Selanjutnya ada proses distribusi darah. Yang pertama ada persiapan kemasan, kedua pengemasan, ketiga ada pelabelan kemasan, yang keempat ada formulir pengiriman, yang kelima ada pemeriksaan distribusi, dan yang terakhir ada persetujuan akhir. Yang selanjutnya, ini merupakan pengertian dari yang tadi. Yang pertama ada persiapan kemasan. Pastikan kotak pendingin dalam kondisi bersih dan higienis sebelum digunakan untuk pengemasan darah. Yang kedua ada pengemasan. Proses pemindahan darah harus dilakukan dengan hati-hati dan dalam waktu yang divalidasi. Yang ketiga ada pelabelan kemasan. Label kemasan harus terpasang dengan kuat dan jelas pada kemasan karton. Yang keempat ada formulir pengiriman. Setiap distribusi darah harus disertai dengan formulir pengiriman yang mencatat informasi penting. Yang kelima ada pemeriksaan distribusi. Pastikan identitas darah yang akan didistribusikan sesuai dengan informasi yang ada pada kemasan dan dokumen distribusi. Yang terakhir ada persetujuan akhir. Pastikan bahwa isi paket sesuai dengan dokumen distribusi dan semua prosedur telah dipenuhi. Next. Nah, ini gambaran distribusi darah. Jadi, yang pertama itu pengambilan darah atau aftab. Yang kedua itu darah didistribusikan ke bank darah. Yang selanjutnya, dari bank darah itu diproses, dipisahkan menjadi komponen-komponen, yang selanjutnya akan didistribusikan ke rumah sakit. Nah, rumah sakit nanti akan mengolah untuk pasien, kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya ada tahapan dalam sistem cold chain, pemeriksaan selama distribusi. Jadi,
pemeriksaan selama distribusi itu yang pertama ada pastikan ada daftar periksa untuk memverifikasi bahwa tidak ada kerusakan pada kemasan atau produk darah selama pengiriman. Yang kedua, periksa bahwa termometer berfungsi dengan baik untuk memantau suhu darah selama transportasi. Yang ketiga, catat suhu pada saat kedatangan untuk memastikan bahwa suhu darah masih dalam rentan yang aman. Yang keempat, pastikan bahwa label pada kantong darah tidak rusak atau hilang. Yang kelima, periksa adanya tanda-tanda hemolisis atau kerusakan lainnya pada darah. Dan yang terakhir, konfirmasikan bahwa jumlah darah yang diminta sesuai dengan jumlah darah yang dikirimkan. Kesimpulan, dingin adalah sistem vital dalam distribusi produk termosensitif, terutama darah, yang bertujuan untuk menjaga mutu, keamanan, dan efikasinya melalui pengendalian suhu yang ketat. Keberhasilan rantai dingin bergantung pada pemeliharaan suhu yang tepat, penggunaan teknologi yang sesuai, manajemen risiko yang efektif, serta sumber daya manusia yang kompeten. Tantangan seperti fluktuasi suhu, infrastruktur yang kurang memadai, dan potensi gangguan lainnya memerlukan seluruh inovatif, termasuk pemanfaatan teknologi seperti angkatan sistem cadangan dan peningkatan pelatihan, penyerapan prosedur yang terstruktur, pemantauan teliti, dan kolaborasi yang kuat antar semua pihak sangat penting untuk memastikan ketersediaan produk darah yang aman. Selanjutnya ada studi khusus yang pertama, itu judulnya Evaluasi Cold Chain Manajemen Vaksin di Puskesmas Kabupaten Jember. Studi kasus ini membahas masalah mencakup tingginya insidensi penyakit tidak menular atau PD3I seperti TBC, campak, dan difteri di Kabupaten Jember, meskipun cakupan imunisasinya sudah cukup tinggi. Selain itu, terdapat kendala dalam manajemen rantai dingin vaksin, seperti penggunaan refrigerator yang tidak sesuai standar, yang dapat menghambat efektivitas imunisasi. Cold chain atau rantai dingin dalam jurnal tersebut mencakup beberapa aspek penting yang mempengaruhi efektivitas vaksin di Puskesmas Kabupaten Jember, seperti peralatan yang tidak memadai, kesesuaian suhu penyimpanan, kepatuhan SOP, dan pengetahuan petugas, serta ketidaksesuaian alokasi vaksin. Untuk solusinya, yang pertama, pergantian atau perbaikan yang sesuai standar, terutama di Puskesmas Patakan, Tian, Rambi, Puji, dan lainnya. Yang kedua, pemeliharaan dan refrigerator secara berkala. Yang ketiga, Puskesmas harus menyediakan dan menempatkan suhu di atas kulkas untuk dengan stop kontak khusus untuk serta memastikan penggunaan stabilisator pada setiap refrigerator sesuai dengan SOP. Kemudian, Puskesmas perlu melakukan pelatihan rutin untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap SOP yang ada. Perlu meningkatkan pengawasan terkait, baik dari Dinas Kesehatan setempat maupun pihak pusat. Kemudian yang terakhir adalah Puskesmas perlu mendesain ruang penyimpanan vaksin dengan jarak antar lemari es yang cukup dengan pertimbangan ventilasi yang baik sehingga suhu di sekitar refrigerator tetap terjaga. Selanjutnya adalah studi kasus 2 terkait dengan kasus korupsi cold chain dan solar cell. Ex-Kadis Kesehatan Kaliabu Ahmad Tamrin resmi ditahan. Studi kasus ini membahas tentang kasus korupsi pengadaan cold chain dan solar cell di Dinas Kesehatan Pulau Kaliabu tahun 2015, di mana menyebabkan kerugian negara sebesar 547 juta rupiah. Jepolian sendiri merupakan sistem penyimpanan yang berfungsi menjaga kualitas vaksin, darah, dan obat-obatan yang memerlukan suhu tertentu. Namun, akibat korupsi ini, alat yang seharusnya mendukung layanan kesehatan itu tidak berfungsi optimal, sehingga berisiko menurunkan kualitas penyimpanan darah dan vaksin. Tersangkanya, yakni Ahmad Tamrin, yang sebelumnya terlibat dalam kasus korupsi penyalahgunaan APBD Kabupaten Banggai, Kepulauan dan sempat menjadi buronan sebelum akhirnya ditangkap pada Desember 2024. Dampak dari kasus ini sangat serius bagi pelayanan kesehatan, terutama dalam penyimpanan darah yang digunakan untuk transfusi. Jika darah tidak di dalam suhu yang tepat, yakni 2 hingga 6 derajat Celcius, risiko hemolisis dan kontaminasi meningkat yang dapat membahayakan. Selanjutnya, solusi. Yang pertama, pemerintah harus memastikan bahwa pengadaan cold chain dilakukan secara transparan dan sesuai
standar agar alat penyimpanan darah dan vaksin dapat berfungsi optimal. Yang kedua, pemeriksaan berkala harus dilakukan untuk memastikan suhu penyimpanan tetap stabil dan alat berfungsi dengan baik. 3. Pemerintah harus menyediakan sumber energi cadangan seperti baterai atau generator jika solar cell 27 mengalami gangguan. Yang keempat, penggunaan sensor suhu otomatis yang terhubung ke sistem digital dapat membantu tenaga medis memantau kondisi darah secara real time. Yang kelima, petugas medis perlu diberi pelatihan tentang pentingnya penyimpanan darah dan cara mendeteksi jika cold chain mengalami kerusakan. Next. Selanjutnya ada review jurnal, judul Monitoring of Strong and Transpiration Temperature Condition in Red Blood Cell Unit Across Stational Study. Nama jurnal, original artikel, volume dan halaman 35 dalam kurung 2 tutup kurung 304 sampai dengan 312 tahun 2019. Penulis Sokufeh Ailey, Samram Amini, Muhammad Reza Karamati, Hadi Sahraki, dan Said Eslami. Next. Abstrak. Abstrak dari artikel ini menjelaskan tentang penelitian yang dilakukan untuk mengevaluasi manajemen suhu dari kantong sel darah merah atau RBC selama penyimpanan dan transportasi di lingkungan rumah sakit. Penelitian ini memantau 100 kantong RBC menggunakan perangkat pemantau suhu dan menemukan bahwa 10% dari total sampel suhu yang tercatat sekitar 121.262 berada di luar rentang standar. Next. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini merupakan studi potong lintang yang dilakukan di sebuah rumah sakit akademik di Mashhad, Iran selama 30 hari di musim dingin di tahun 2015. Fokus penelitian ini adalah pada pemantauan suhu kantong sel darah merah atau RBC yang dikirim dari bank darah ke unit perawatan intensif, bedah jantung, dan ruang operasi. Yang kedua ada sampel. Sampel sebanyak 100 kantong RBC dipilih untuk dianalisis dengan mempertimbangkan interval kepercayaan 90% perangkat. Pemantauan suhu. Setiap kantong RBC dilengkapi dengan perangkat pemantauan suhu yang dikembangkan oleh tim penelitian yang merekam suhu setiap 20 menit. Selanjutnya ada prosedur pemantauan. Suhu kantong darah dipantau selama 6 tahap, termasuk penyimpanan di bank darah, transportasi, dan penyimpanan di CSICU. Yang kelima, pengumpulan data. Data demografi pasien dan data suhu dicatat untuk analisis lebih lanjut, memungkinkan evaluasi kondisi penyimpanan transportasi. Yang selanjutnya ada metode. Yang pertama itu desain penelitian. Yang selanjutnya itu hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya beberapa temuan. Yang pertama ada selama 6 tahap pemantauan, banyak kantung RBC yang mengalami fluktuasi suhu yang signifikan, yang dapat berpotensi mempengaruhi kualitas darah dan keselamatan pasien. Lalu yang kedua, sebagian besar kantong RBC tidak disimpan dalam rentang suhu yang direkomendasikan selama proses transportasi dan penyimpanan. Yang terakhir, ada penelitian juga mencatat adanya reaksi hemolitik non-imunologis pada beberapa pasien yang menerima transfusi, yang dapat dikaitkan dengan ketidakpatuhan terhadap standar suhu penyimpanan. Next. Untuk pembahasannya itu, penelitian menemukan bahwa 65% dari pelanggaran suhu terjadi di bank darah, di mana suhu terdapat bervariasi dari 0 derajat Celcius hingga 19,5 derajat Celcius. Ini menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam sistem pengawasan 31 dan kontrol suhu di lokasi-lokasi yang dapat berdampak negatif pada kualitas darah. Pembahasan dalam artikel ini menemukan bahwa pemantauan suhu yang tepat dan pengolahan yang lebih baik dalam rantai transfusi darah sangat penting untuk memastikan keselamatan pasien.
Dengan meningkatkan sistem pemantauan dan pelatihan, diharapkan dapat mengurangi resiko komplikasi yang terkait dengan transfusi darah. Next. Untuk kesimpulannya, dalam artikel ini menekankan pentingnya manajemen suhu yang tepat dalam menyimpan dan transportasi kantong sel darah merah atau RBC untuk memastikan keselamatan pasien. Penelitian menunjukkan bahwa banyak sampel tubuh mematuhi rentan rekomendasi, terutama di bank darah, yang dapat menyebabkan resiko hemolisis dan reaksi merugikan pada pasien. Next. Oke, selanjutnya saran. Saran dalam penelitian ini adalah disarankan untuk menggunakan perangkat pemantauan suhu yang lebih baik, termasuk alat yang dapat memberikan alarm secara terus-menerus untuk mendeteksi fluktuasi suhu yang tidak diinginkan selama proses penyimpanan dan transportasi. Perlunya perbaikan dalam sistem penyimpanan 32 termasuk penggunaan lemari es yang sesuai dan dilengkapi dengan sistem pemantauan suhu yang efektif untuk mencegah suhu di luar batasan yang aman. Oke, lanjut soal pilihan ganda. Oke, soal pilihan ganda. 1. Apa yang dimaksud dengan sistem cold chain dalam pelayanan darah? Jawabannya B. Sistem penyimpanan darah, penyimpanan dan distribusi darah dengan suhu terkontrol. Pembahasan cold chain dalam pelayanan darah adalah sistem penyimpanan dan distribusi darah dengan suhu terkontrol untuk menjaga kualitas dan keamanan darah sebelum digunakan untuk transfusi. Pengelolaan cold chain yang baik sangat penting agar darah tetap aman dan efektif bagi pasien yang membutuhkannya. Next. Dua, berapa suhu optimal untuk penyimpanan darah whole blood sebelum digunakan? Jawabannya A, 2 derajat Celcius sampai 6 derajat Celcius. Pembahasannya whole blood harus disimpan pada suhu 2 derajat Celcius sampai 6 derajat Celcius untuk menjaga stabilitas sel darah merah dan mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Penyimpanan darah pada suhu yang tepat sangat penting agar tetap layak digunakan dan tidak menimbulkan resiko kesehatan bagi penerima transfusi. Nomor 3, apa akibat dari penyimpanan darah di luar suhu yang direkomendasikan dalam cold chain? Yaitu B, resiko kontaminasi dan penurunan kualitas darah meningkat. Jika darah disimpan di luar suhu yang dianjurkan, bisa terjadi pertumbuhan bakteri, hemolisis, dan penurunan kualitas komponen darah sehingga darah tidak layak untuk digunakan. Menjaga suhu penyimpanan darah dalam cold chain adalah langkah krusial untuk menjamin keamanan dan efektivitas transfusi darah. Next. Nomor 4, apa tujuan utama dari sistem rantai dingin dalam distribusi darah ke rumah sakit? Yaitu memastikan darah tetap dalam kondisi aman dan berkualitas. Cold chain bertujuan untuk memastikan darah tetap aman, tidak mengalami degradasi, dan siap digunakan untuk transfusi dengan kualitas yang terjamin. Sistem cold chain dalam distribusi darah sangat penting untuk menjaga darah tetap steril dan sesuai standar sebelum digunakan. Next. Nomor 5, apa yang harus dilakukan jika terjadi pemadaman listrik di fasilitas penyimpanan darah? Jawabannya B, pindahkan darah ke fasilitas lain dengan pendinginan yang memadai. Jika terjadi pemadaman listrik, darah harus segera dipindahkan ke tempat lain dengan suhu yang sesuai untuk mencegah kerusakan. Persiapan cadangan daya listrik atau fasilitas alternatif penting dalam manajemen cold chain untuk mencegah pemborosan dan memastikan ketersediaan darah bagi pasien. Baik, yang selanjutnya ada soal esai yang pertama, jelaskan pentingnya sistem cold chain dalam penyimpanan dan distribusi darah di rumah sakit. Jawabannya, cold chain sangat penting dalam pelayanan darah karena menjaga kualitas dan keamanan darah selama penyimpanan dan distribusi. Tanpa cold chain yang baik, darah dapat mengalami perubahan suhu yang menyebabkan pertumbuhan bakteri, hemolisis, dan penurunan efektivitas. Oleh karena itu, darah harus disimpan pada suhu yang tepat sesuai dengan jenisnya, misalnya whole blood pada
1 derajat Celcius sampai 6 derajat Celcius, trombosit pada 20 derajat Celcius sampai 24 derajat Celcius, dan plasma beku pada minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah. Kesimpulannya, cold chain memastikan darah yang diberikan kepada pasien tetap dalam kondisi optimal sehingga mencegah risiko komplikasi akibat darah yang rusak atau terkontaminasi. Next. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan tantangan dalam penerapan cold chain dalam pelayanan darah serta cara mengatasinya. Jawabannya, beberapa tantangan dalam penerapan cold chain dalam pelayanan darah antara lain yang pertama, pemadaman listrik. Solusinya gunakan genset, cadangan atau sistem penyimpanan alternatif. Yang kedua, gangguan dalam transportasi. Solusinya gunakan kendaraan berpendingin dan monitor suhu secara real time. Yang ketiga, kurangnya pelatihan tenaga kesehatan. Solusinya berikan pelatihan khusus tentang manajemen cold chain. Yang keempat, peralatan penyimpanan yang tidak memadai. Solusinya lakukan pemeliharaan rutin dan perbarui peralatan yang usang. Kesimpulannya, manajemen cold chain memerlukan koordinasi teknologi dan kesiapan tenaga medis untuk memastikan darah tetap berkualitas hingga ke pasien. Next. Yang ketiga, bagaimana prosedur penyimpanan darah di unit transfusi darah atau UTD untuk memastikan kualitasnya tetap terjaga? Jawabannya, prosedur penyimpanan darah di UTD meliputi beberapa langkah penting. Yang pertama, penerimaan dan pemeriksaan darah. Darah yang diterima diperiksa untuk memastikan kualitas dan kelayakan. Yang kedua, penyimpanan sesuai jenis darah. Whole blood disimpan pada 2 derajat Celcius sampai 6 derajat Celcius. Trombosit pada 20 derajat Celcius sampai 24 derajat Celcius dengan agitasi, dan plasma beku pada minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah. Yang ketiga, pemantauan suhu secara berkala menggunakan termometer digital atau data logger untuk memastikan suhu tetap stabil. Yang keempat, distribusi sesuai prosedur cold chain. Darah dikirim dengan sistem rantai dingin tertutup menggunakan kendaraan berpendingin. Yang kelima, pemusnahan darah yang tidak layak. Darah yang sudah melewati masa simpan atau mengalami penyimpanan suhu harus dimusnahkan secara prosedur. Kesimpulannya, prosedur penyimpanan yang ketat dan pemantauan suhu secara kontinu sangat penting untuk menjaga kualitas darah yang akan digunakan untuk transfusi. Next. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Segitu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Mungkin untuk kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.